Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, wa qayyumis samawati wal ardin, alladzi la izza illa fi ta'atihi wa la ginan illa fil iftiqari ilaih. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana al-haya fi syai'in illa zanahu wa la kana al-fahsya fi syai'in illa syanahu. Al-hadits. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji beserta syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan. Allah berikan kita ghirah, semangat untuk terus talabul ilm, menuntut ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita hari ini fi baitim min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di Masjid Al-Hikmah, yang semoga perkumpulan kita di dunia ini, di rumah Allah ini juga berlanjut nanti sampai di syurganya. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok uswah dan qudwah kita yang kita cintai, yang kita selalu belajar apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebuah keberuntungan bagi kita semua yang bisa hadir di majelis-majelis ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dia pelajari, dia berdiskusi atau mengajarkan atau belajar, illa nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, maka tidak terkecuali Allah akan berikan di dalam hati-hati mereka ketenangan, as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan selimut rahmat. Allah selimutkan kita dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan ada banyak malaikat di sekeliling orang-orang yang sedang duduk menuntut ilmu.
Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sekali lagi agar kita mendapatkan fadail, keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang ada di dalam setiap majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ada dua tempat peristirahatan terbaik kaum mukminin. Yang pertama kata para ulama adalah di solat-solat kita. Dan tempat peristirahatan terbaik yang kedua adalah di majelis-majelis ilmu. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu, semua masalah, semua beban, apapun yang ada di dalam hati kita, insya Allah Allah lapangkan. Karena hari ini kita sedang membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya majelis ilmu terkadang disebutkan sebagai majelis zikir. Okay? Sami. Majelis zikir bisa juga disebut majelis ilmu. Artinya orang yang sedang menuntut ilmu di dalam majelis tersebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat di dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ditafsirkan oleh ulama dalam 3 versi, 3 pendapat. Pertama, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan dia tidak mampu misalnya berdiri, boleh duduk. Pertama, para ulama fikih mengambil kalimat ini, ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri boleh duduk. Nggak mampu duduk, dia boleh tiduran, berbaring dan sebagainya, sampai seterusnya, sampai semampunya. Nah, ini. Maka kita simpulkan, ulama menyimpulkan bahwa sesungguhnya orang yang sedang sholat, dia sedang berzikir. Yang kedua, zikir secara lisan. Zikir secara lisan ini artinya dia yang mengucapkan takdis, dia yang mengucapkan tahmid, dia mengucapkan takbir, ucapan tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Apapun bentuk ucapan itu, ya, yang ma'ruf di kalangan kita, kita ucapkan, maka ini zikir yang kedua, yang memang kita sengaja mengucapkan zikir. Bahkan ketika kita melihat ada bentangan alam sawah yang sangat luas dan kita mengucapkan Masya Allah, ini adalah zikir kepada Allah. Ini makna kedua. Dan makna ketiga dari yazkurunallah, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang yang ketika disodorkan satu kesenangan dunia, yang kesenangan itu sifatnya adalah maksiat, akan tetapi dia katakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Ada seorang disuguhkan uang berkoper-koper, Pak. Ini kalau jenengan ambil, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu, tenang saja, antara kita saja berdua. Ambil saja misalnya 100 juta, enggak kelihatan. Maka dia katakan, memang hanya kita berdua di sini, tetapi ingat, yang ketiga pasti ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memantau kita. Sifat muraqabah, sifat merasa dilihat, sifat di mana Allah selalu memantau kita, ada di dalam hati kita. Sehingga dia katakan, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak jani mengambil uang tersebut. Seorang pemuda yang dia punya fasilitas banyak, mobil ada, motor ada, rumah sudah dibelikan, pekerjaan sudah ada, bujang. Datang wanita cantik mengganggunya, menggodanya, silahkan mas, mau diapa-apakan aku bebas, terserah, pasrah pokoknya. Ya, maka gampang saja ketika pemuda ini ingin berbuat zina atau berbuat kemaksiatan. Tapi dia katakan kepada perempuan itu, inni akhafullah, aku sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha. Nabi Yusuf atas bantuan Allah, atas rahmat Allah, pertolongan Allah, Nabi Yusuf diselamatkan marwahnya, diselamatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengatakan kami takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, ini juga kata para ulama dia sedang berzikir. Sedang apa? Berzikir. Berarti dengan kalau takut
melanggar perintah Allah, takut bermaksiat di jalan Allah, itu maknanya jenengan sedang berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu sangat luas. Bisa sholat ya maknanya zikir, bisa kita mengucapkan zikir secara langsung, atau bisa karena kita betul-betul minta kepada Allah agar terhindar dari kemaksiatan. Dan ketika kita dihadapkan dengan satu kemaksiatan, kemungkaran, kita katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka jenengan sesungguhnya sejatinya sedang ingat atau berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Bahkan di dalam kalimat Allah yang lain Allah katakan ya bahwa orang wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, jenengan pasti sukses. La'allakum tuflihun. Orang yang banyak ingat kepada Allah, ini orang-orang yang sukses. Makanya ada satu hadis yang menjelaskan tentang orang yang biasa telat di dalam sholatnya. Kalau orang yang biasa telat di dalam sholatnya, nanti Allah akan akhirkan dunianya. Orang yang biasa telat dengan beribadah kepada Allah, Allah akan telatkan juga. Bisa jadi rizkinya dan sebagainya. Nah ini. Jadi kalau kita prioritaskan Allah, kita kedepankan semua ibadah kepada Allah, niat kita lillahi ta'ala, insyaallah indallah makhraja. Di sisi Allah itu ada solusi yang begitu banyak. Tapi kalau kita ingin hidup baik, bahagia, tapi lantas Allah menjadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 bahkan. Ini kesalahan kita, bukan kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, ketika kita bermuhasabah dengan salat kita. Ini kenapa bantuan Allah, pertolongan Allah lambat datang kepada kami? Bisa jadi mungkin kita tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang anak-anak SMA, anak-anak kuliahan itu kalau mau ujian nasional atau mau ujian akhir semester baru dia rajin sholat ke masjid. Tapi kalau sudah lewat UASnya nilainya apik misalnya, ya sudah lupa lagi sholat. Ya, semester depan akhirnya nilainya jelek misalnya. Ya memang sebagai mukmin harus realistis. Enggak cukup berdoa, tetapi juga harus ikhtiar. Makanya konsep pertama kita berdoa, ini doa ini harus kencang, Pak. Doa di sini maksudnya segala yang wajib kita lakukan, sholat kita, zikir kita dan sebagainya. Baru lantas kita setelah isti'anah memohon kepada Allah, kita berikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar kepada Allah, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan segala urusan dunia kita ini kepada Allah. Beres, Pak. Apa yang tidak beres kalau kita serahkan kepada Allah, Pak? Tapi kalau jenengan serahkan urusannya kepada tetangga, kira-kira beres enggak, Pak? Nah, jenengan cerita nggih napa masalah jenengan wonten solusi? Ya kadang iya, kadang tidak. Tapi banyaknya apa? Tidak memberikan solusi. Karena memang solusi itu ada di sisi Allah, Pak. Makanya di antara hakul muslim alal muslim katanya dalam hadis sahih ya, di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, ya ada 6 kalau tidak salah, tapi salah satunya kita tidak membahas itu, bahwa sesungguhnya ketika saudaramu datang ke rumahmu untuk meminta nasihat, falyansakh lahu, maka nasihatilah dia dengan nasihat yang baik. Wa tawasau bil haq, ajak kepada kebenaran, kebajikan. Wa tawasau bis sabr, ajak kepada kesabaran di dalam berfikir, merenung. Wa tawasau bil marhamah, ajak kepada kebahagiaan, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada saudara kita datang kepada kita, falyansakh lahu, nasihati dia dengan baik, dengan kalimat yang terbaik. Jangan sampai dia pulang malah semakin sakit hati. Jangan sampai dia pulang malah masalahnya makin banyak. Kadang-kadang kita nyun sewu, Bapak Ibu, saudara kita datang minta nasihat, saya habis begini. Malah kita yang dimintakan nasihat jadi provokator. Jadi apa? Provokator. Yang harusnya masalah dia pulang dia makin tenang, makin adem, malah dia makin panas. Ya.
Ketika kita dimintakan nasihat, harus memberikan nasihat yang baik. Misal, ada saudara kita yang percaya dengan kita, dia sedang dalam masalah rumah tangga, maka nasihati dengan nasihat yang baik. Al-mautu wal hayatu ibtila. Kulluhum ibtila. Bahwa sesungguhnya mati hidup itu adalah ujian. Semua perkara hidup ini adalah ujian. Jenengan hari ini bermasalah dengan suami, suami bermasalah dengan istri, ingatlah itu adalah ujian yang Allah berikan. Jenengan mau ganti suami, mau ganti istri pada baik, mesti masalah. Semua orang pasti ada masalah dengan kadar yang Allah berikan masing-masing kepada manusia itu. Muslim, non-muslim, semua pasti ada masalah. Jadi kita tanamkan ketenangan di dalam hati orang yang meminta nasihat. Falyansaklahu, kata Nabi, nasihati dia dengan nasihat yang baik. Nasihati dengan nasihat yang luar biasa menggugah hatinya sehingga dia yakin setiap permasalahan pasti ada solusinya, yakni solusinya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muqaddimah yang saya berikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Tema kita pada hari ini adalah tentang sifat manusia, di antaranya sifat malu, sifat tidak enakan dan sebagainya. Jadi begini, malu itu adalah sesuatu sifat yang dianjurkan di dalam Islam. Malu. Tapi kalau malu itu salah tempatnya, ini menjadi muskilah, masalah. Jadi malu itu punya tempat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak berwasiat. Di antaranya, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'tah. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah idza lam tastahi. Kalau panjenengan tidak malu, fasna' ma syi'ta, berlakulah sekarepe dhewe. Monggo jenengan terserah mau ngapain kalau memang tidak malu. Ini sindiran sebenarnya secara halus. Orang kalau tidak malu ya korupsi. Ngeten nggih? Orang kalau tidak malu, apa lagi Pak? Maksiat-maksiat yang lain, mencuri kah? Orang kalau tidak malu, nyerobot tanah orang. Orang kalau tidak malu, bermaksiat itu enteng. Makanya kata Nabi, idza lam tastahi, kalau jenengan tidak malu, fasna ma syi'ta. Monggo terserah panjenengan sakarepe dhewe. Tapi ingat, setiap apa amal yang kita lakukan di dunia ini, per detiknya, pergerakannya ada hisabnya. Bayangkan Pak. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya kan kalimat Nabi halus. Nah jenengan ora isin ya monggo. Kan mungkin begitu nggih Pak? Silakan. Tapi ingat ada resiko, ada konsekuensi yang berat. Maka sifat malu di dalam rangka ini harus diperkuat, diperbesar. Karena malu ini bagian daripada iman. Ngeten nggih? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'i wa sittun atau bid'i wa sab'una syu'bah. Bahwa iman itu ada 60 lebih sampai 70 cabang. Ya. Afdalaha la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah, kalimatut thayyibah. Makanya kalimat thayyibah ini ya banyak di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir-akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk surga dia. Masuk surga. Ini keutamaan. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang utama ya, kalimat yang paling afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah. Makanya ada kemarin yang bertanya, boleh enggak kita mengucapkan la ilaha illallah sepanjang jalan kita berjalan sepanjang? Boleh, enggak masalah.
Naik motor, la ilaha illallah, la ilaha. Boleh, nggak masalah. Walaupun memang ada doa khusus kita naik kendaraan ya kita baca. Tapi mungkin untuk mengisi waktu kita berzikir dengan tahlil boleh. Tapi tidak hanya tahlil, bisa tahmid, bisa takbir, bisa takdis dan sebagainya. Boleh sah-sah saja, tidak ada larangan orang berzikir. Ya. Oh, ada waktu khusus Ustaz. Oh, nggak ada, boleh. Ada tempat khusus, ya paling bagus ya di masjid jelas. Tapi dimanapun kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi. Di kamar mandi ini kita nggak boleh berzikir, Pak. Betul nggak? Nggak boleh ngaji, nggak boleh baca buku, nggak boleh ngapa-ngapain. Apa yang kita lakukan di kamar mandi? 2 hajat tadi. Kalau enggak buang air kecil, buang air besar atau mandi. Itu hajatnya. Makanya kita kalau keluar dari kamar mandi doain apa? Ghufranaka dengan mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri. Karena ini kamar mandi. Kenapa kita mengucapkan ghufranaka, ampunan? Kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa? Kata para ulama, karena di dalam kamar mandi itu kita dilarang berzikir. Sehingga kata para ulama, ini adalah merupakan kekosongan sehingga kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya nggak, Pak? Jadi di kamar mandi itu kita dilarang zikir, dilarang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat apapun. Ya. Padahal kita enggak melakukan apa-apa, tapi para ulama mengatakan itu kekosongan yang harusnya waktu-waktu kita ini memang penuh dengan berzikir. Tapi ketika jenengan masuk kamar mandi tidak boleh berzikir lagi. Maka disinilah kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala karena waktu kita sempat kosong. Masya Allah ya. Jadi sampai begitu. Makanya kalau misalnya naik motor boleh nggak kita zikir? Sangat boleh sekali. Di kendaraan kita baca Quran sangat boleh sekali. Jenengan naik kereta api terus nyun sewu bawa Quran, jangan malu untuk ngaji. Nah ini sifat malu di sini jangan sampai, oh kan malu itu bagian daripada iman Ustaz. Izin aku ngaji, dimasukin lagi Qurannya. Salah tempat. Jadi kalau malu itu malu di dalam bermaksiat kepada Allah. Izin, Pak. Udah dikasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Umur, badan kita, jasad kita, ruh dikasih sama Allah, makan dikasih, minum dikasih. Kira-kira jenengan nyun sewu, udara nyewa ndak, Pak? Hah? Gratis. Sekarang AC bayar, Pak, tapi kalau udaranya Allah gratis. Ngoten nggih? Air bayar mboten? Banyu ya pirang-pirang, gratis. Tapi kalau jenengan masuk PDAM jadi bayar, Pak. Lah ya toh? Jenengan ikut PAM yang bayar. Tapi Allah sungainya yang begitu banyak di seluruh dunia ini gratis, enggak ada istilahnya sungai yang bayar. Air laut itu gratis. Begitu baiknya Allah kepada kita. Ada cerita saudara teman yang sedang sakit. Beliau kebetulan orang yang termasuk 10 orang terkaya di Jawa Tengah kayaknya. Ya, ini saudara kita sesama muslim lah ya. Saya diceritakan. Beliau begitu kayanya tapi sedang dalam keadaan sakit. Sakitnya apa? Itu sakitnya itu yang cuci darah itu loh, Pak. Seminggu itu 2 kali nopo pinten gitu. Bayangkan. Gagal ginjal atau apa itulah. Ungkapan pertamanya yang keluar ketika ngobrol dengan kita apa? Ustadz, kalau seandainya harta saya semuanya diberikan, ditukarkan dengan kesehatan, aku rela miskin lagi, Ustadz. Saya rela miskin lagi, yang penting saya sehat. Capek katanya. Seminggu cuci darah, belum lagi yang lain-lain penyakitnya, komplikasi. Nah, jenengan lihat hartanya. Masya Allah. Apa yang dia tidak punya? Di setiap kota tuh punya rumah, Pak. Dia punya villa, dia punya macam-macam. Mobil, wah luar biasa. Akan tetapi ungkapannya apa? Kalau bisa harta ini dikumpulkan dan dibayarkan untuk saya dapatkan kesehatan, saya rela miskin kembali untuk bisa sehat. Berarti sehat niki nikmat yang luar biasa.
Makanya jenengan nek sehat, makanya kata Nabi kalau pagi jenengan sehat, imannya sehat, duwe beras, duwe lauk, wis kayak kita ini orang yang paling bahagia punya dunia dan seisinya. Ini bahasanya Kanjeng Nabi, Pak. Jangan kita tidak qanaah, kadang baru punya nyun sewu ya, kita udah punya beras, punya lauk. Orang di luar sana nggak punya, Pak. Ya justru kita itu adalah orang yang paling bahagia. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah kenapa aku hanya dikasih beras dan lauk. Lah yang di luar sana banyak yang nggak ada punya beras dan lauk. Nah ini. Masya Allah. Makanya banyak-banyak kita bermuhasabah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ya kita disuruh untuk berzikir. Di antara afdalaha, sebaik-baik kalimat itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatal adza, dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya ada syaukah, ada duri, fitorik di jalan itu. Jenengan terus alihkan duri itu ke sebelah atau ke samping sehingga orang yang mau lewat tidak terganggu dengan duri tersebut. Tidak tertusuk kakinya, ban motornya, ban mobilnya. Itu adalah serendah-rendahnya. Masya Allah. Bayangkan, bahkan di dalam hadis yang lain mengatakan, ketika panjenengan senyum di hadapan saudara, sedekah. Ketika panjenengan nyun sewu ya mengalihkan gangguan di jalanan, maknanya sedekah. Kita bersedekah, Pak. Masya Allah. Dan ini kata Rasulullah SAW, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Masya Allah ya. Wal haya, dan malu, syu'bah minal iman, adalah bagian dari cabang-cabang iman tersebut. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi malu itu adalah cabang dari iman. Maka kalau kita malu, ini dapat pahala, Pak. Karena termasuk ibadah. Tapi malu yang seperti apa? Pertanyaannya begitu. Malu kalau bermaksiat kepada Allah. Inilah yang sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nal haya fi syai'in illa zanahu. Wala kanal fahsya fi syai'in illa syanahu. Bahwa kata baginda Nabi Muhammad SAW, malu akan memperindah sesuatu, sedangkan sifat keji akan memperburuk sesuatu. Jadi kalau orang malu tuh pasti dengan malunya itu dia memperindah sesuatu. Aku malu durhaka kepada orang tua, mesti akan indah keluarganya. Istri malu untuk tidak taat kepada suaminya, mesti keluarganya itu sakinah mawaddah. Ngeten nggih? Kita malu untuk tidak datang meramaikan masjid, mesti masjidnya rame. Iya toh? Ini malu dalam keadaan melanggar perintah-perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk meramaikan masjid, kita ramaikan. Kalau kita tidak meramaikan, malu kepada Allah. Karena apa? Allah sudah begitu baik kepada kita. Allah itu kan At-Tayyibu, ya. Allah yang maha baik. Ini pernah kita bahas di dalam kajian kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha baik, ya. Allah, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik, la yuqbalu illa tayyibun. Maka Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Yang diterima hanya kebaikan-kebaikan. Makanya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perindah hidup kita dengan malu. Karena sifat malu ini adalah tuntunan syariat. Kalau kita justru memperburuk suasana itu karena apa? Sifat fahsya, sifat kekejian, sifat buruk, su'ul adab. Orang kalau su'ul adab itu hancur hidupnya, Pak. Hancur rumah tangganya. Hancur masyarakatnya. Kalau orang yang punya su'ul adab atau adab yang buruk, insyaallah. Tapi kalau orang yang punya akhlakul karimah, ini termasuk akhlakul karimah malu ini, Pak. Dalam kajian kitab Adabul Mufrad, ya, malu ini bagian daripada akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Karena malu ini adalah merupakan sifatnya para nabi. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pun, beliau itu lebih malu daripada seorang gadis. Sifat malunya lebih malu daripada seorang anak gadis. Jangan kalau tahu anak gadis tersipu malu, lebih malu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Ya, kita sebagai seorang mukmin harus punya sifat-sifat sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malu yang dibenarkan. Terus ada malu yang tidak dibenarkan. Malu di dalam melakukan kebaikan. Nah, ini banyak sekarang. Mau amal ma'ruf isin, betul enggak? Ya tak? Lah aku isin lah. Mbok dikira ustadz katanya. Mbok dikira sok ngalim apa maling Pak? Mbok dikira ini. Padahal ini perintah Allah, perintah Nabi. Tapi kita kebanyakan alasan. Kita kebanyakan macam-macam alasannya. Saya malu lah, mbok dikira sok alim lah, mbok dikira nggurui lah. Padahal kita tidak menggurui. Makanya juga sebelum kita menegur, sebelum kita menasehati, maka perbaiki, bungkus kalimatnya dengan sebaik-baiknya. Agar orang yang kita nasihati, orang yang kita tegur tidak tersinggung. Makanya kan kata Nabi, ya, kita disuruh untuk berdakwah dengan cara yang terbaik. Ya, bahkan dalam Quran bil hikmah wal mau'izah. Hikmah ini adab, akhlak kita, mau'izah ini pelajaran. Jadi monggo. Jadi antara kedua belah pihak itu sama-sama enak begitu. Yang menegur ya kepenak bahasane, jadi yang mendengar pun ya sebagai mad'u dia pun kepenak di dalam menerima setiap pesan-pesan yang kita sampaikan. Dan kita sebagai dai, kita ini sesungguhnya hakikatnya dai semua, Pak. Dengan cara kita masing-masing. Ana sing sugih ya dakwah dengan hartane nggih. Di mana-mana ada orang bangun masjid mesti ada namanya, Pak. Nyumbang. Ya, ini dakwah bil mal, dengan harta. Ini dai juga, Pak. Ada orang yang dakwah bil af'al, ya, dakwahnya lebih konkret, ya, dengan mencontohkan adabnya bagus, akhlaknya luar biasa, disiplin orangnya dan sebagainya. Nah, ini juga dakwah. Ada orang yang berceramah juga dakwah. Jadi dakwah itu lingkupnya luas sekali. Sehingga monggo jenengan kita semua sebagai dai adalah berdakwah dengan cara kita masing-masing, yakni agar supaya syariat Allah ini kita bumikan. Syariat Allah ini orang kenal semua, sehingga orang yang hidup dengan syariat Allah mesti hayatan thayyibah, hidupnya baik, hidupnya bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahkan sebelum ayat itu dalam surat An-Nahl, man amila amalan salihan, ya, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan saleh, man amila salihan min dzakarin, dari kaum laki-laki, au untha, ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang layak karena sebab amal-amal solehnya. Insyaallah nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang malu di dalam berbuat baik ini kekeliruan, kesalahan fatal. Kalau semua kita malu berbuat baik, nanti tidak maju Islam, Pak. Islam akan menjadi terbelakang. Maksudnya kaumnya, orang yang memeluk Islam itu. Kalau kita malu, aku malu, nggak jadi maju kita nanti. Tidak progresif Islam itu. Ngeten nggih? Maka kalau dalam kebaikan tidak boleh malu. Nah, sekarang banyak orang ndak enak, ya toh? Suruh ini, lah orang kepenak lah. Alasannya mesti orang kepenak. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi an yaqula bihaqqi idza alimahu. Ini kata Nabi, ya, bahwa sesungguhnya ingatlah, jangan sekalipun rasa segan kepada manusia menghalangi kita untuk mengatakan kebenaran apabila ia alimahu, mengetahuinya. Biasanya kalau segan, ya, ini komponennya di dalamnya ada. Apa komponen segan itu? Satu, bisa ya malu, ya, padahal mau melakukan kebaikan. Ini malu yang salah tempat. Kedua, ta'assuf. Panjenengan tahu ta'assuf? Ta'assuf niku fanatik. Fanatisme buta. Nopo kalau bahasanya ya taklid buta. Orang kalau sudah fanatik berbahaya, Pak. Kalau jenengan diajarkan fanatik di dalam agama, dianjurkan boleh. Tapi kalau fanatik kepada tokoh, fanatik kepada organisasi, itu tidak boleh. Sekedar saja. Tapi kalau fanatisme di dalam Islam wajib. Misal, jenengan telat sholat,
Menyesal di dalam hati, ya Allah, aku telat sholat, ampuni aku ya Allah. Nah, ini fanatisme beragama namanya. Tapi kalau fanatisme ketokohan berbahaya, Pak. Ada orang menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah, kitabullah wa sunnata nabihi. Oh, karena itu bukan ustadz saya, akhirnya nggak mau. Nah, ini fanatisme ketokohan namanya. Itu tidak dibolehkan. Ngeten. Atau ada, oh karena ini organisasinya jenengan nggak mau. Padahal itu adalah mengajak kepada kebaikan. Misalnya diajak untuk, ayo kita bareng-bareng ramaikan masjid, bareng-bareng kita kumpul. Oh, ini masjid kita bersama, tidak melihat organisasi, walaupun mungkin salah satu organisasi tertentu yang mengelola, tapi tidak memandang itu. Itu kan hanya mengelola saja. Jadi tidak ta'assuf, tidak fanatisme buta. Ini masjid Baitullah, rumah Allah, bukan punya kita pribadi. Tetapi ya ada tetap akhlak kita sebagai seorang muslim. Kalau yang mengelola misalnya organisasi tertentu, dia yang memang dari awal membangun dan sebagainya, yuk kita hormati. Ini akhlak namanya, Pak. Akhlak kita sebagai seorang muslim. Gitu nggih? Jadi tidak membangun ta'assub atau fanatisme buta terhadap golongan, tokoh dan sebagainya. Ahlul kitab itu, Pak, makanya Allah katakan, ya ahlul kitab la taglu. Wahai para ahli kitab, jangan engkau gulu. Gulu itu berlebih-lebih di dalam memuji orang, mengkultuskan orang lah ibarat. Itu gulu. Itu awalnya apa? Ya fanatisme. Itu awalnya fanatik, Pak. Nah, orang kalau sudah fanatisme buta, dia segan. Makanya ada kasus seorang tokoh yang dia tidak ada orang yang berani satupun menegurnya, padahal dia di dalam kemaksiatan. Ada kasus pelecehan kalau tidak salah, tetapi dia tidak ada yang berani menegur. Kenapa? Dia seorang ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Tidak ada yang berani menegur. Ini contoh, Pak. Orang segan. Karena awalnya pertama mungkin bisa jadi malu yang salah tempat. Yang kedua fanatisme buta. Sehingga apa kata orang tersebut dia ikuti. Suruh masuk jurang, nyemplung jurang. Suruh bunuh diri, ya bunuh diri. Nah, ya banyak kasus-kasus di Purwokerto itu, Pak, yang konsultasi kepada kita. Ada mbah ini yang konsultasi pesugihan itu loh, Pak. Ya, dia punya abah, dia punya guru yang katanya sajennya ini untuk bisa bikin kaya. Benar dia kaya. Ini setan yang membantu ini. Ya, ketika dia kaya, apapun yang diminta oleh guru spiritualnya itu diberikan. Dan dia fanatik. Karena yang dibangun itu fanatismenya, Pak. Buta. Sudah nggak lihat syariat, sudah nggak lihat kebenaran. Gurunya bilang transprint 100 juta, transprint malam itu juga 100 juta. Bayangkan, Pak. Ini banyak terjadi begitu. Itu yang dibangun apa? Fanatismenya, Pak. Dan sifat gulu. Berlebih-lebih kepada tokoh. Itu tidak dibolehkan. Ustadz kalau menghormati tokoh boleh? Ya boleh, itu wajib. Kewajiban seorang muslim. Jangankan tokoh, Pak. Sesama muslim kita, sesama orang biasa, yang sekupu saja wajib kita hormati kok. Bahkan ada orang yang di bawah kita levelnya secara ekonomi, wajib hukumnya dihormati. Karena yang dilihat bukan ekonominya, tapi ketakwaannya. Hatta seorang yang mungkin tidak sholat, tidak ngaji, wajib gak kita hormati? Ya kita hormati sebagaimana dia manusia. Mendakwahinya pun dengan kasih sayang. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Masya Allah ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula bihaqi iza alimahu. Jangan sampai karena kita malu, karena dia tokoh, ketika dia bermaksiat kita segan untuk menegurnya. Kalau jenengan tahu itu kesalahan, dan kalau jenengan tidak mampu menegurnya, maka gunakanlah lisan orang lain, kan bisa. Sampaikan kepada ketua RT, sampaikan kepada ketua RW, sampaikan kepada Pak Kades, sampaikan kepada bupati, atau sampaikan kepada tokoh masyarakat. Kalau semisal orang tersebut dia segan kepada kakak kandungnya, sampaikan kepada kakaknya. Kakaknya yang nanti akan menasehati. Mungkin kalau lidah kita, lisan kita yang menasehati, siapa lo kan begitu? Siapa jenengan gitu kan? Nggak diterima, maka kita dakwah dengan lisannya orang lain. Begitu luasnya fikih dakwah di dalam
Islam. Jadi agar kita sama-sama enak. Nah ini makanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menangis kemudian berkata, sesungguhnya demi Allah kita melihat banyak perkara lalu kita pun segan untuk ngomong. Nangis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Katanya apa? Kita kadang banyak melihat satu perkara yang salah tapi tidak berani menegur. Tapi mungkin segan untuk menegur atau izin, malu untuk mengatakan kebenaran. Sampai Nabi katakan qulil haqqa walau kana murran. Bahwa katakanlah yang hak, katakanlah yang benar walaupun pahit dirasa. Memang kalau kebenaran itu pahit. Mana ada kebenaran manis, Pak? Makanya orang dakwah itu enggak ada ceritanya orang dakwah tenang-tenang saja, enggak ada. Jenengan semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi rasa giroh untuk berdakwah, maka semakin pahit dirasa, Pak. Betul tidak? Betul. Jenengan kepingin dakwah, kepingin merubah masyarakat, ini harus sholat semua, harus ngaji semua. Itu pahit, Pak. Karena tidak semua orang mau menerima perkataan kita. Tidak semua orang mau ikut dengan kita. Padahal kebenaran. Masya Allah. Nah ini ujian dakwah. Makanya para anbiya terdahulu ada yang sampai pengikutnya sedikit sekali. Tapi ya mereka tetap berdakwah karena apa? Itu kewajiban. Ya, mereka tidak malu dengan pengikut yang sedikit. Yang penting yang disampaikan itu kalamullah. Ya, nasihat-nasihat Allah dalam Al-Qur'an. Kalau nabi-nabi terdahulu dengan kitab-kitabnya masing-masing. Masya Allah. Ya, jadi jangan malu dalam poin ini. Tidak dibolehkan. Abu Sa'id Al-Khudri itu sampai nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Kita sering banyak menemukan perkara tapi kita diam. Kita diam. Kalau kita Bapak Ibu sering enggak, Pak? Sering buatan? Sering, banyak Pak di masyarakat kadang-kadang tapi orang kepenak gitu ya. Mokreang apa maning. Lah iya. Ini ya. Di dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan, ya. Fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizqin an yuqal bihaqqin aw yuzkara bi'azimin. Ya. Sesungguhnya hal tersebut tidak mendekatkan kepada ajal kematian dan juga tidak mengurangi rezeki kita. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengingatkan suatu perkara yang besar, perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, itu memang ada resiko-resikonya tadi secara sosial, Pak. Kadang kita dibenci, tetapi ingat, itu tidak akan membuat rezeki kita berkurang, betul? Dan itu tidak akan mempercepat kita mati di dunia ini, betul? Orang perang, Pak, sahabat itu punya akidah tauhid kuat, Pak. Mau perang, terus ini perang, cepat mati berarti. Enggak. Karena mereka yakin nyawa itu urusan Allah. Apapun keadaannya kalau memang orang sudah mati, ya mati. Ini yang kadang kita yakini, tapi susah untuk diamalkan. Coba, kita, waliyazubillah ya, dalam konteks perang. Banyak orang yang akan mengira, aduh bakalan mati ini. Padahal kita, nyun sewu, mau nggak ada perang saja, tenang-tenang saja, di Purwokerto, adem, anyem, bisa mati, Pak. Makanya beliau katakan Nabi, sesungguhnya hal itu tidak mendekatkan kepada ajal kematian dan juga tidak mengurangi rezeki kita. Jadi kalau kita mengatakan kebenaran, menasehati orang itu, ya resikonya tadi. Mungkin ya ada bentrokan sedikit, ya wajar, namanya manusia. Wong kita diam-diam di rumah saja ada masalah kok. Betul? Di rumah saja dengan istri ada masalah. Diam loh, Pak. Maka resiko kita kalau berani ngomong ya mesti ada yang suka dan tidak suka, itu biasa. Tapi ingat, kan hal yang paling menakutkan kan orang kan mati, Pak ya. Ini fitrah manusia ya. Siapapun orang takut pasti karena takut dengan kematian. Karena apa? Ya alasannya belum cukup amal. Ya kepingin taubat dulu, kan begitu? Iya. Makanya Nabi katakan tidak mendekatkan kematian kalau kita ngomong kebenaran itu dan tidak mengurangi rezeki kita. Ngeten nggih? Nah, ini. Nah, terus yang ketiga, perlu kita ketahui di dalam kita bersikap seperti tadi, yang kita cari ini apa sih, Pak, Ibu? Ridho Allah napa ridho manusia? Nah, ini.
Ini di sini poinnya ini. Kadang orang berdakwah malu, tidak malu, takut, tidak takut, mau reang atau tidak. Ini kalau kita mencari ridho antara dua, ridho Allah, ridho manusia, jelas tujuannya. Kuat iman kita. Kalau jenengan cari ridho Allah, selesai. Tapi kalau cari ridho manusia, ingat Pak Ibu, jenengan tidak bisa menyenangkan seluruh manusia. Kadang kita dengan tetangga kepinginnya kepenak, baik gitu ya. Yang A pinginnya begini, kita begini. Yang B ternyata beda Pak. Yang C beda lagi. Yang D beda lagi. Akhirnya apa? Ya memang kesimpulannya manusia tidak bisa menyenangkan seluruh manusia lainnya. Maka kalau ada yang suka dan tidak suka, wajar, fitrah itu. Itu sunnatullah. Wong kita menyampaikan kebenaran saja banyak yang tidak suka. Apalagi kita menyampaikan yang tidak benar. Kan logikanya begitu. Nah ini. Maka pertanyaan kepada hati kita, pada diri kita, apa yang kita cari? Kalau kita mencari ridho Allah, selesai. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, tidak akan pernah ada ujungnya. Ngerti nggih? Tidak akan pernah ada ujungnya. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang menggapai keridhaan Allah saat manusia tidak suka kepadanya, maka Allah cukupkan dia dari beban-beban manusia tersebut. Jadi kalau jenengan menggapai keridhaan Allah dan ada manusia yang tidak suka dengan kita melakukan ridho Allah tadi, menggapai murdatillah, jangan khawatir, Allah yang akan menyelesaikan masalah itu. Yakin gak? Dalam rumah tangga pun begitu Pak. Kadang-kadang suami istri berantem tidak selesai-selesai. Suami kepinginnya begini, kalau jenengan memang niat ridho Allah untuk kebaikan rumah tangga, walaupun istrinya masih ngambek, sudah biarkan saja. Selesai Pak. Yang dicari apa? Ridha Allah. Sebaliknya istri, kalau memang jenengan sudah menasihati suami dengan baik, tapi kok reang, ini contoh ya. Dan jenengan niatnya adalah untuk menggapai ridha Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Hati manusia itu kecil bagi Allah Pak. Hati manusia itu kecil, gampang dibolak-balikkan. Detik ini marah, 2 detik kemudian bisa menjadi cinta. Betul? Betul. Apa yang kita takutkan? Ya, kalau kita sudah yakin menggapai ridha Allah, yang kita tuju adalah ridha Allah, selesai. Allah yang akan menyelesaikan setiap urusan-urusan manusia tersebut. Wa manil tamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allah ilan nas. Dan barang siapa yang meraih keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia tersebut. Waliyazubillah. Dan barang siapa yang dia meraih apa? Keridhaan manusia. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ridho manusia. Ya sama. Kalau istri melayani suami karena hanya ingin menggapai ridho manusia, suaminya saja, tidak karena Allah, yang dia dapat ya begitu saja manusia. Harusnya apa? Menggapai ridho suami itu untuk menggapai ridho Allah. Itu yang benar. Ngerti nggih? Sehingga ketika ada permasalahan yang pelik, selesai karena Allah yang menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kita menggapai ridho manusia, terus ada masalah, Allah akan menyerahkan masalah tersebut kepada manusia tersebut. Gak selesai-selesai Pak. Seperti tadi contoh di awal, makanya sengaja saya contohkan. Orang datang minta nasihat, kadang nasihatnya tepat, kadang nasihatnya tidak tepat. Lah ini manusia, karena manusia itu juga bermasalah. Gitu loh. Jenengan sekarang minta apa ya, misalnya solusi, bisa dikasih solusi, bisa tidak. Ya karena dia juga puyeng Pak. Ya sama-sama puyeng. Maka zat tempat kita meminta nasihat, solusi itu Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya ya ridho Allah, maka Allah akan selesaikan setiap beban-beban yang kita tanggung insya Allah. Ini hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 8. Ya, sampai jam 7 ya biasanya ya. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo. Ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan? Ya.
Oke. Orang yang akan meninggal itu ditalkin. La ilaha illallah. Itu yang dibacakan. La ilaha illallah. Jadi ditalkin agar supaya orang yang meninggal itu membaca kalimatut thayyibah. Makanya dalam hadis tadi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia membacakan la ilaha illallah, dia baca la ilaha illallah, mampu sempurna, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi ingat, la ilaha illallah ini punya gerigi. Karena kata Nabi, miftahul jannah, kunci surga itu kan la ilaha illallah. Kita ini semua punya kunci, tapi belum tentu punya gerigi. Itu loh. Ngeten nggih? Nek punya kunci, duwe kunci, waktu buka lawang, buka pintu, tapi gerigine ompong, kira-kira bisa buka pintu ndak? Maka la ilaha illallah itu sebagai miftah, sebagai kunci, geriginya itu adalah amalan-amalan kita. Kata para ulama, apa gerigi daripada kunci ini? 1, sholat 5 waktu. Orang husnul khotimah itu tergantung amalnya, Pak. Ngeten nggih? Jawaban nanti dari pertanyaan mungkar nakir, ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka, itu ndak perlu dikonsep dari sekarang dihafalin. Aku ora tayang bahasa Arab, tak apali sik lah. Enggak perlu dihafalkan, karena yang menjawab itu amal. Jenengan nek amale apik, bagus, salate jos, dia dengan sendirinya bisa lancar menjawab. Orang ketika lewat siratal mustaqim, sirat, kata para ulama, sirat itu lebih kecil daripada bulu, lebih tajam daripada pedang, silet. Itu sirat. Orang yang lewat di atasnya itu ada yang terjungkal, langsung pidarkil asfali minan nar, dia masuk ke dalam kerak neraka jahanam. Ini orang-orang kafir, Pak. Ada orang yang lewat jalannya lelet banget, sampai dia pegang itu jambatan, putus tangannya. Kakinya lewat, putus kakinya, karena lebih tajam daripada silet, Pak. Itu sirat. Ada orang yang jalannya seperti kuda, ya, seperti kekuatan 1 kuda, 2 kuda, 3 kuda. Ada orang yang jalan seperti burung terbang. Ada orang yang kalbarkil khatib, sebagaimana kilat menyambar. Ini orang-orang mukmin, ya. Dan ini semua bisa dilakukan karena apa? Apakah dia latihan dulu, Pak, di jambatan mana itu? Tidak perlu latihan. Tapi amalnya yang membuat dia bisa berjalan di atas sirat itu. Amalnya yang bisa membuat dirinya pun fasih di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Gitu nggih? Maka la ilaha illallah ini pun dia punya gerigi. Geriginya apa? Amalan-amalan soleh kita yang ada di dunia. Maka kata para ulama, bahwa sirat itu kan ada besi-besi di sampingnya, ada kilat yang menyambar, pokoknya ngeri, Pak. Orang lewat tuh susah di situ. Ya, tapi kalau bagi orang mukmin yang amalannya bagus, dia bisa lewat dengan lancar karena amalannya bagus. Tapi kalau amalannya buruk, amalannya salah kabeh, ya wes terjungkal menuju api neraka. Karena sirat itu di atas api neraka jahanam. Itu contohnya. Maka yang dibacakan itu talqin. Adapun kita membacakan Quran, misalnya kita ingin ngaji di sampingnya, la ba'sa, tidak mengapa. Seperti wallahu alam bisawab. Ada lagi? Oh, nggih, monggo, Pak. Semangat teman kayak Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berwudu itu kan ada sunnah, ada wajibnya. Di antara sunnah-sunnah berwudu, istinsyak. Masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan lagi. Madmadah, berkumur. Itu sunnahnya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, tetap sah wudunya, tetapi eman-eman. Karena sunnah itu definisinya jangan dipotong. Kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengapa. Itu kan biasanya begitu, nggih? Tapi diganti definisinya. Kalau kita mengerjakan sunnah, dapat pahala. Kalau tidak, eman-eman. Sayang sekali kalau kita tidak mengerjakan sunnah. Makanya kalau ada air, bisa kita berkumur, maka berkumurlah. Karena itu akan membersihkan rongga mulut kita, hidung kita, ya, dan sebagainya. Jadi sunnah itu kenapa harus diterapkan? Karena dia punya fadilah, dia punya keutamaan. Dia punya keutamaan. Di antara keutamaannya tadi, dari sisi kedokteran, ya, kebersihan, kesehatan luar biasa. Dari sisi pahalanya, masya Allah, bergugur dosa-dosa kita, masya Allah. Begitu nggih Pak? Jadi apakah air mungkin yang jenengan maksud adalah air yang mengalir terlalu deras, itu tidak boleh terlalu deras kita menyalakan keran, mubazir. Nggak boleh nggih? Jadi kalau kita nyalain keran, kecil aja cukup. Jangan apa istilahnya, kerannya gede gitu ya. Habis air itu. Terus kadang kita ini tidak boleh. Nanti ada hisapnya itu air itu Pak. Air yang kita gunakan itu ada hisapnya nanti. Karena apa? Di Afrika sana banyak orang kekurangan air loh. Kita sampai menghambur-hamburkan air, tidak boleh. Intinya dalam Islam setiap apapun yang berlebihan tidak dibolehkan, atau memubazirkan barang sesuatu juga tidak boleh. Intinya begitu. Makanya jalani sunnah dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dan tidak menghambur-hamburkan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Wa kafa billahi syahida. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.